Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihil qur'anu fi lailatul qadr. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa aqamus sholawati wa tasaddaqu biz zakati wa qamu ramadana wa amilu al khairati khasatan fi lailatul qadr. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi salatan tatanazzalu biha alaina al-anwar wan nafahat fi lailatul qadr wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pada hari-hari ini kita sudah tiba akhirnya pada hari-hari sepertiga atau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau sebelumnya kita mengatakan ya Ramadan ahlan, saat sekarang kita mengatakan ya Ramadan mahlan. Selamat datang Ramadan kita katakan saat menyambutnya. Tiada terasa waktu berlalu begitu cepat. Maka kita sampaikan, wahai Ramadan, pelan-pelan, jangan cepat-cepat pergi. Para hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, di bulan Ramadan ini ada sebuah malam puncak yang dikenal sebagai Lailatul Qadar. Qala Allahu Ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai akhir dari surat Al-Qadr. Surat ini terdiri dari 5 ayat, terdiri dari 30 kata, terdiri dari 112 huruf dengan harokatnya. Shadaqallahul azim. Malam Lailatul Qadar merupakan malam puncak, malam yang paling besar nikmatnya kepada kita umat Islam, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan malam ini, meninggalkan tidur malam, meninggalkan kemalasan, meninggalkan istirahat hanya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dikatakan sebagai malam terbaik, malam puncak keberkahan pada bulan Ramadan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah malam yang paling dimuliakan Allah dalam setiap tahunnya. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan malam dan hari ini kecuali malam dan hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Ta'ala menjadi rahmat bagi alam semesta seluruhnya. Lailatul Qadar mempunyai banyak keutamaan. Di antara keutamaan Lailatul Qadar ini ada 4 keutamaan yang paling utama.
Di antaranya yang pertama adalah orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan disebutkan dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhum, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qala, man qama lailatal qadri, barang siapa yang bangun melaksanakan sholat Lailatul Qadri di dalam malam Lailatul Qadar, imanan karena keikhlasan iman, wahtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka pasti akan diampuni untuknya ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Orang akan diampuni dosanya karena 3 faktor sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Faktor yang pertama adalah faktor yang terlihat. Faktor yang terlihat ini adalah melaksanakan sholat malam di waktu yang utama, yaitu malam Lailatul Qadar. 2 faktor yang lain adalah 2 faktor yang tidak terlihat. Ini 2 faktor ini termaktub dalam sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, imanan karena ikhlasnya keimanan, wahtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Keutamaan yang kedua dari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh keberkahan, karena malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali. Ada beberapa versi yang tidak ingin saya bahas lebih lanjut. Versi yang pertama mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia. Ada yang mengatakan juga bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam pertama kali Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling penting bagi kita adalah mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya saya telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di dalam sebuah malam. Artinya di dalam ini bisa di awalnya, bisa di akhirnya, bisa di pertiga terakhirnya dari sebuah malam mubarakah yang diberkahi. Inna kunna muntirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Allah Ta'ala ingin menggunakan kesempatan berulangnya Lailatul Qadar setiap tahun untuk memberikan peringatan kepada kita, karena kita seringkali terlena di dalam memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di malam Lailatul Qadar ini, keberkahan-keberkahan yang terdapat di malam Lailatul Qadar. Kita juga seringkali terlena sehingga membuat diri kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka setelah menyebutkan bahwa ini malam yang penuh keberkahan, Allah Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Keutamaan yang ketiga dari malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang digariskannya perincian takdir. Malam di mana telah digariskan atau akan digariskan pada waktu itu perincian takdir kita selama
setahun yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu akan dijelaskan, diperincikan segala urusan yang penuh kebijaksanaan. Yang dimaksud urusan yang penuh kebijaksanaan ini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, adalah penulisan takdir di Lauhil Mahfuz dalam setahun yang akan dirinci pada malam Lailatul Qadar, dan juga akan dicatat ketentuan ajal dan rezeki. Disebut sebagai urusan yang penuh kebijaksanaan. Di sini terdapat sebuah rahasia yang terpendam. Kadang-kadang kita subjektif sekali dalam melihat segala sesuatu, khususnya apa yang terjadi pada diri kita dan khususnya apa yang kita butuhkan. Kita berdoa betul-betul luar biasa, kadang-kadang sampai menangis, memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Semua doa kita insya Allah Ta'ala akan dikabulkan. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang akan dikabulkan di kemudian hari, ada yang akan diganti dengan cara menolak malapetaka yang bisa jadi sebenarnya akan diturunkan kepada kita. Dan yang terakhir, bisa jadi Allah Ta'ala akan menggantinya dengan takdir lain yang lebih baik. Nah, Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita takdirnya, apa yang menjadi kehendaknya untuk kita di waktu yang Dia kehendaki, dan semuanya adalah bijaksana yang terbaik untuk kita. Takdir Allah Ta'ala selalu adalah ketentuan yang terbaik untuk kita, meskipun mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita idam-idamkan. Para pemirsa yang budiman, Lailatul Qadar juga mempunyai keutamaan karena lebih baik dari 1000 malam. Dan ini tercantum dalam ayat ketiga dari surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik, khairun min alfi syahr, dari 1000 bulan. Coba kita pakai kalkulator, 1000 bulan itu berapa? Kalau standarnya 1 bulan, 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka kita bagi 1000 bagi 12 bulan. Maksudnya bagaimana? Berarti sama dengan 83,3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ibadah kita pada malam Lailatul Qadar, kalau itu adalah ibadah yang imanan wahtisaban tadi, kualitasnya dan manfaatnya akan lebih baik dari ibadah kita selama 83,3 tahun. 83,3 tahun Anda beribadah, kualitas dan manfaatnya lebih baik ibadah pada 1 malam di Lailatul Qadar. Tapi jangan kecele, ada orang yang seringkali terbetot oleh hawa nafsunya, terjerumus oleh keinginannya untuk melakukan maksiat, lalu mengatakan, alhamdulillah saya malam ini dapat Lailatul Qadar, saya malam ini ibadah saya sudah 83 tahun. Habis itu ya saya kan paling lama umurnya 63 tahun. Kalau ikut Kanjeng Nabi berarti saya udah gak usah salat lagi, karena saya udah sholat saya sudah sebanyak 83 tahun. Saya nggak usah sedekah lagi, karena sedekah saya pada malam itu sudah lebih banyak dari 83 tahun. Saya nggak usah melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan lagi, karena semuanya sudah saya lakukan hanya dalam 1 malam. Ini adalah pandangan yang salah kaprah. Karena
kualitas dan manfaat dari ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan fardu-fardu agama selama hayat di kandung badan. Kita tetap wajib sholat 5 waktu. Kita tetap wajib berpuasa Ramadan. Kita tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau harta kita mencapai nisab atau lebih ketentuan minimal harta yang dizakatkan, kita tetap wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau kita termasuk orang yang mampu, kita tetap wajib melakukan ibadah haji dan juga melakukan ibadah umroh minimal sekali dalam seumur hidup. Semua kewajiban-kewajiban ini tidak boleh kita tinggalkan meskipun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini makna tauhid dari firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada sebagian ulama yang mempunyai kecenderungan spiritualistik, sufistik. Mereka radhiyallahu ta'ala anhum menangkap makna isyari, yaitu makna yang tersembunyi dari kata khair yang terdapat dalam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairun, lebih baik. Mereka mengatakan nikmatnya Allah Ta'ala itu tidak terbatas, tidak bisa dihitung dengan matematikanya manusia. Karena yang dikatakan lebih baik dari 83,3 tahun itu adalah ukuran menurut matematika yang nyata. Sementara kalau bukan menurut matematika yang nyata, menurut matematikanya Allah Ta'ala bagaimana? Al-khair di sini bisa mempunyai arti al-hasanah, yaitu kebaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan perbuatan al-hasanah yang baik, maka untuknya adalah pahala 10 kali lipat dari permisalan kebaikan tadi. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka dia tidak akan diberi akibat siksaan kecuali hanya yang sepadan dengannya. Wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak bakal dizalimi oleh Allah Ta'ala. Inilah makna al-khair menurut sebagian ulama ahlil hakikah. Ini berbeda dengan sebagian orang yang menggunakan matematikanya manusia. Orang-orang ahlul hakikah itu melihat relasi hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia sebagai hubungan yang dinaungi oleh sifat rahmah, kasih sayang. Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap kali kita membaca Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, itu seolah-olah menyiratkan kepada kita untuk meyakini bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang sangat bijak bagaimana menyikapi sifat rahmah Allah Ta'ala. Beliau pernah bersabda, ma amartukum bihi, ya, sebelum fa'tu minhu mastata'tum. Sebelumnya, ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, stop. Hentikan 100%, jangan lakukan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah
semampu kalian. Kenapa harus stop 100% perbuatan dosa? Jangan dilakukan. Stop 100%. Karena apa? Karena supaya kita tidak meremehkan dosa hanya karena mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Sementara apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, diteladani oleh Kanjeng Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Sedikit atau banyak kemampuan Anda, pahalanya tetap akan berlipat, termasuk malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar kita berbuat dosa, kita akan mendapatkan siksa 1 kali lipat saja. Tapi kalau kita melakukan kebaikan meskipun sedikit, kita akan mendapatkan 10 kali lipat. Maka menurut ahli hakikah, 83 tahun, 83,3 tahun tadi bisa berlipat 10 menjadi 833 tahun. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan, kesempatan untuk mengambil peluang emas ini di malam Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.